Ana inda dhonni abdi. Saya tergantung sangkaan hambaku. Artinya apa? Semakin tinggi rasa syukur, semakin tinggi rasa iman, rasa ihsan, keislaman yang kita punyai, maka kita bisa menyandarkan segala hal itu kepada Allah. Jangan sampai bahwa kadang orang keliru ketika dia beribadah bagus, ngajinya bagus, zikirnya bagus, sedekahnya bagus, sholatnya bagus, tiba-tiba rezekinya juga mapan, lalu mengatakan ini mungkin buah ketaatan. Belum tentu. Itu bisa irhas. Kalau orang dibandingkan dengan yang lain lagi, pembahasan kita bulan kemarin, ada orang kaya, sugih, luar biasa, tidak pernah beribadah. Banyak makhluk Tuhan yang memang, bahkan yang gendeng-gendeng sekalipun itu leres pikirannya. Cuma apakah kita mau menyampaikan seperti tidak? Itu namanya istidraj. Boleh jadi ada orang taat yang luar biasa keilmuannya, tapi Allah menempatkan bahwa orang ini cocoknya memang tak ke dalam ketaatannya harus miskin. Ada orang ketaatannya bertambah itu harus dikayain, sehingga dimodali oleh Allah terus menerus. Ada orang, contoh sederhana, kita sering berdoa, bahkan luar biasa ketika kita berdoa di sholat duha itu. Misalnya Allahumma aghnini ghinaan dan seterusnya. Yang aneh dan menarik lagi perlu kita kaji ketika kita mengatakan in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu. Kalau rezeki saya di atas turunkan ya Allah. Kalau jauh dekatkan ya Allah, kalau sedikit banyakin ya Allah. Kenapa nggak bilang aja kalau haram halalin aja sekalian? Nah, ini fenomena. Kadangkala memang ini memerlukan pemikiran. Itulah konsepnya Mbak Nun bahwa kita harus tadabbur. Artinya setiap fenomena bahkan dari orang lain, dari saudara kita, dari kita sendiri yang mengalami, itu jangan lalu ditakar. Tidak boleh kita langsung mengambil al-wazan. Oh ini mungkin takdir saya seperti, nggak bisa. Karena itu tadi, maaf kalau sudah masuk tauhid seperti dijelaskan oleh Ustaz Mustaqim tadi, bisa kita keliru, melenceng jauh. Ingat, tugas iblis itu adalah menyesatkan kita. Tugas iblis itu adalah menyengsarakan kita. Iblis itu tugasnya dari namanya sendiri, ablasa. Ablasa itu artinya orang yang, makhluk yang menggelincirkan. Iblis itu akan mencari segala cara. Kata dia di hadapan Allah dalam Al-Quran itu dijelaskan, la ugawiyannahum ajma'in. Saya akan menggelincirkan mereka semua dari sisi apapun kecuali yang ikhlas. Cara menggelincirkan begini, contoh. Misalnya saya sebagai ukuran. Ketika iblis tidak bisa mengganggu saya, misalnya jadi maling, mungkin saya mampu. Ketika iblis mencoba menggoda saya untuk melakukan suatu penyimpangan saya mampu. Tapi yang tidak mampu nanti suatu saat ketika iblis mulai memoles isi hati. Alhamdulillah, sepanjang jauh ini saya belum pernah digoda. Alhamdulillah saya belum pernah tergelincir. Saya karena zikir saya kuat. Itu sebenarnya sudah digodain oleh iblis. Apalagi kalau sampai ada pengakuan bahwa saya soleh, saya kiai, saya ustadz. Itu iblis sebenarnya sudah masuk. Jadi caranya jangan dikira bahwa ketika kita bisa membentengi yang lain-lain itu sudah aman. Enggak. Saya ingin mengajak teman-teman bahwa kita di dalam, karena ini adalah laboratorium ilmu, ini adalah universitas kehidupan, bekerja saja atas nama Tuhan, berbuat saja atas nama Tuhan, apapun nanti endingnya pasrahkan kepada Tuhan. Jangan merasa bahwa karena alhamdulillah saya mapan hidup saya Ustaz, gara-gara saya tidak pernah berhenti sholat sunnah, tidak pernah lepas sholat hajat, tahajud, sodako apalagi. Tanyalah catatan di yayasan itu, paling banyak gue. Ini jadi masalah. Jadi maksudnya itu nggak boleh seperti itu. Kita ini berbuat segala sesuatu itu untuk Allah, lillah. Apapun lillah, apapun kata iklan, apapun minumannya, apapun botolnya, seperti minumannya, apapun makanannya, seperti minumannya, nah sosro kan seperti itu. Artinya gini, kita sebenarnya ini sudah termasuk orang-orang yang menapaki tangga-tangga itu. Kita semua sudah masuk di dalamnya. Saya bersaksi kepada Allah dan Rasulnya bahwa kita semua sudah memproses diri. Cuman saya sebenarnya itu sudah mulai tergelitik kalau ada kalimat istiqamah pada proses. Sampai kapan kita berproses? Gitu loh. Ya kan, istiqomah terus. Ya, istiqomah terus ya. Begitu pengajian berikutnya curhat lagi. Berarti tidak istiqomah ini. Ya. Tapi inilah fenomena hidup.
Saya ingin mengingatkan pada diri saya dan kita semua, ingat bahwa iblis itu tidak akan berhenti menggoda kita sampai kiamat. Kalau dia tidak berhasil menggoda kita di tataran-tataran pelanggaran, misalnya minum arak, minum tuak, minuman memabukkan, selingkuh, zina, apa semua, tidak mampu dia goda kita, korupsi di kantor, tidak mampu dia lakukan kita, maka dia akan menanamkan rasa bangga dengan posisi bahwa kita selamat. Itu juga bentuk penyimpangan iblis. Jadi hati-hati. Seperti di institusi saya terima kasih Pak Cacu mengingatkan kita. Cikgu PNS, saya, Ustaz Mustaqim, Adi, siapa lagi? Calon Kapolsek. Amin. Tapi kita gini, saya punya pengalaman menarik juga, nggak apa-apa, karena ini kalian cerita pengalaman semua kan? Curhat lah ya. Ya, seperti itulah, curhat nggak masalah. Saya selama ditempatkan di Kanwil, bingung juga. Sebenarnya begini, orang Kanwil itu kan namanya doang. Saya rasakan begitu ke daerah-daerah, walaupun posisinya biasa saja, dihormati tetap karena merasa orang Kanwil. Mereka punya kekhawatiran dengan prinsip seseorang itu ditentukan dengan 3 faktor. Pertama, garis tangan. 2, campur tangan. 3, tanda tangan. Nah, mereka berdiri kalau ini. Kok tanda tangan Ustaz? Padahal nggak ada. Kadang-kadang juga kita melihat penyimpangan depan mata, pengalaman Mas Adi seperti itu. Maka tugas kita sesungguhnya pertama kata Rasulullah, tutup kuping. Cuma jadi persoalan ketika kita berada di lingkaran, satu saja yang menodai, maka rusak sistem itu. Makanya pepatah mengatakan, rusak susu sebelanga gara-gara nila sati. Tapi sekarang apa sih dalam kehidupan kita? Kalau saya cenderung mengatakan seperti saya sampaikan di awal, ini tugas iblis, maha sempurna tugasnya. Karena kalau kita tidak digelincirkan, bukan iblis namanya, dan dia sudah bersumpah di hadapan Gusti Allah. Jadi sekarang bagaimana kita menata diri supaya tidak digoda oleh iblis dalam tataran apapun, baik sebagai penjahat, sebagai koruptor, sebagai pelanggar yang lain, ataupun bahkan merasa diri sebagai orang yang hebat. Diri merasa suci, diri merasa kiai, diri merasa apalah. Jangan sampai. Karena kalau itu udah ada tertanam pada diri kita, sejatinya iblis sudah menang. Kita yang keok. Profesor tadi bilang Ustaz Mustaqim, mudah-mudahan nanti Ustaz pensiun saya hilang profesornya. Tapi ini memang sebuah fenomena. Setiap kita pasti digoda. Rasul-rasul Tuhan aja digoda. Apalagi manusia biasa. Apalagi yang grecean ya. Nah, seperti itulah mungkin. Kesimpulannya bahwa yang pertama, yang dimaksud dengan ma'iyatullah, innallaha ma'ana, itu kan ada konsep sebelumnya, la tahsan, innallaha ma'ana. Jadi kalau ma'ana doang yang dibahas, memang abot. Ya, la tahsannya masukkan, maksudnya itu, la tahsan innallah. Nggak usah mikir yang aneh-aneh, maksudnya begitu. Allah itu ada. Kuncinya begitu. Lost doll. Ya, lost kangen. Seperti itu. Insya Allah kita akan mendapatkan. Yang kedua, pada tataran-tataran sosial, mari kita berihsan. Ihsannya baik kepada siapa saja. Ya. Tapi kita ini kan luar biasa pelanggaran yang kita lakukan. Merasa suci tapi masih sering buang tisu di sembarang tempat. Khususnya saya misalnya dan jamaah perokok. Ya gitu aja. Kalau Anda masih merasa buang sembarang puntung rokok, berarti itu juga bagian dari sebuah kerusakan. Itu bagian dari sebuah kerusakan. Pelanggaran di depan Tuhan saya analogikan seperti ini. Misalnya, untungnya Mas Ari ini bukan orang lantas ya. Misalnya di simpangan Jalan Durian, lampunya itu merah, jelas merah, terang padam. Tapi kita nengok kanan kiri nggak ada orang, nyelonong. Nah, itu sebuah pelanggaran. Kita merasa muslim di dunia melanggar, tak pakai helm kemana-mana. Ada himbauan pemerintah disuruh pakai masker, balelo. Ini juga bagian, boleh jadi hal-hal kecil seperti ini yang kita abai, justru itu menghalang kapasitas zikir dan doa kita kepada Allah. Berbaik sangka lah. Saya tidak pernah mempermasalahkan, misalnya Bang Cacu tadi mengatakan seperti itu bahwa dia apa ya, jago nembang apa misalnya, nggak apa-apa, bagus saja kok. Kita perlu irama seperti itu. Yang penting al-ghina, taganninya itu nyanyiannya itu nyanyian ini. Karena biar pakaiannya bagus bang, kalau
Dia punya isi lagu itu ngeri-ngeri. Saya kasih contoh. Saya pernah di speedboat itu, ada wanitanya itu berhijab. Hijabnya luar biasa, syar'i hijabnya. Bahkan matanya sedikit aja kelihatan. Semacam burda gitu, tutup. Bukan cuma cadar. Musik yang dia putar itu memang bahasa Arab. Tapi itu lagu tari perut. Saya bilang, Anda tahu artinya itu? Oh, ini untuk mendekatkan siar-siar. Siar apa? Itu tari perut. Bukan ada masalah. Jangan sampai karena kebablasan. Ini saya khawatirnya. Melihat Allah, bagaimana ma'iyatullah itu tergantung sisi dan pola pandang kita. Aspek dan sudut pandang kita. Ibarat orang buta, nyekel gajah. Kan seperti itu. Megang kuping, oh bentuknya itu tipis. Megang buntut, begitulah bagaimana. Itulah sebabnya Allah mengatakan, Ana inda dhonni abdi. Saya tergantung bagaimana hambaku. Dia mau dekat-dekat. Ayatnya itu, Nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Disampaikan tadi oleh Ustaz Mustaqim, bahwa Allah itu lebih dekat di urat nadi. Betapa Allah itu memang sudah ma'iyatullah dengan kita. Cuma jangan sampai seperti ini. Allah. Ya, repot. Nanti tafsirannya aneh-aneh. Seperti misalnya Rasul mengatakan, ketika kamu menanam rambutan di pinggir batas, buahnya ke sebelah, itu haknya tetangga. Jangan ditafsirkan lebar. Bagaimana kalau anak gadisnya ke sebelah? Apakah itu jadi milik saya? Nah, ini jadi persoalan. Jadi saya kira gini, di situasi yang kompleks ini, bagaimana kita lah pandai-pandai. Intinya tanamkan rasa ikhlas itu aja. Insya Allah maka innallaha ma'ana itu bisa terjabar. Saya nggak usah jelasin satu-satu, larut malam juga ini. Kita ngobrol santai saja, dan karena di sini tidak ada orang pintar, kita semua hanya merangkum sana sini supaya ada kita bisa temukan bagaimana jati